Kamu tahu kenapa waktu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dihina, dimaki di media sosial, orang-orang kafir menghina Nabi Muhammad, sedikit orang yang muncul, sedikit orang yang membela, sedikit orang yang menjawab di media sosial, sedikit orang yang mengamuk. Padahal itu Nabi Muhammad. Tapi lihat ya novel, waktu ada ustadz dihina, kiai dihina, ulama dihina, habib dihina, semua santrinya, semua jamaahnya pasang dada semuanya. Tahu kenapa sebabnya? Kenapa waktu Nabi dihina tidak begitu banyak orang Islam yang muncul di permukaan? Tapi waktu ustadznya, kiainya, ulamanya, habibnya dihina, dimaki, semuanya pasang dada, semuanya bela habis-habisan, bahkan sampai ke ranah hukum. Apa sebabnya? Karena kita jarang membaca sejarah kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya novel, kalau tidak percaya, kamu lihat di pondok-pondok pesantren. Ada tidak pondok pesantren yang secara khusus membahas, beliau sebutkan kitab Asy-Syifa fi Ta'rifi Huquqil Mustafa karangan Imam Qudhiyah. Coba. Di pondok pesantren membahas tentang kitab secara khusus detail tentang Nabi Muhammad. Jarang. Tapi kamu lihat di pondok-pondok pesantren banyak kitab membahas kitab Ta'lim Muta'allim, kata beliau. Kitab Ta'lim Muta'allim, kata beliau, bukan salah, bukan jelek, bagus. Tapi Anda lihat dalam kitab tersebut menjelaskan akhlak dan adab, bagaimana kita sebagai santri, kita sebagai santriwati, kita sebagai jamaah untuk menghormati ustadz, kiai, ulama dan habaib kita. Sehingga karena buku sejarah Nabi Muhammad tidak begitu sering dibaca di pondok-pondok pesantren, di majelis-majelis taklim, di ceramah-ceramah ini, akhirnya cinta kita kepada Nabi Muhammad tidak begitu besar. Tapi karena kita sering membaca kitab Ta'lim Muta'allim, bagaimana adab seorang ustadz, seorang kiai, seorang ulama, seorang santri-santriwati, seorang jamaah kepada syekhnya, kepada gurunya, akhirnya mereka sangat lebih membela mereka daripada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di tempat seperti ini, Pak Bu, kita membahas sejarah kehidupan Nabi, kita mengingat Nabi, bersolawat sama Nabi, tenang hati, senang luar biasa. Tinggal sekarang bagaimana cinta kita kepada Nabi bukan hanya di malam hari ini saja. Cinta kita kepada Nabi bukan hanya di tempat ini saja, tapi bagaimana kita pulang ke rumah bisa selalu mencintai Nabi Muhammad. Buat Nabi Muhammad ada di rumah kita. Bagaimana Ustadz agar Nabi Muhammad ada di rumah kami? Sebutkan lidah Anda bersalawat dengan Nabi Muhammad. Hidupkan sunnah Nabi Muhammad di rumah Anda. Biasakan makan minum dengan tangan kanan, biasakan makan minum dengan duduk, dan jangan sekali-kali Anda makan minum dengan tangan kiri. Jangan sekali-kali Anda makan minum dengan posisi berdiri. Kalau cinta dengan Nabi Muhammad, semuanya akan mudah dilakukan. Tapi kalau cinta kita kepada Nabi Muhammad tanggung-tanggung, bahkan cinta kita cuma di lidah, saya cinta sama Nabi Muhammad. Mana bukti Anda sholawat sama Nabi Muhammad? Sehari berapa kali Anda sholawat sama Nabi Muhammad? Sayyidah Rabi'atu Al-Adawiyah,